Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Senin 2119216 akan menjelaskan atau membacakan poin A dari makalah kami, yaitu kondisi sosial politik pada masa Bani Umayyah. Pertama, kita balik melatar belakangi lahirnya dinasti Umayyah ialah dalam kondisi dan situasi itu di tengah terjadinya pertentangan antara golongan politik Syiah dan golongan Khawarij, Jamiyah, dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik tersebut, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori Muawiyah muncul sebagai pemenangnya. Yang selanjutnya berdiri pemerintah Daulat Bani Umayyah. Dua Daulat Bani Umayyah yang lahir dikelilingi oleh musuh-musuhnya dari berbagai golongan. Ada beberapa golongan yang memusuhi Bani Umayyah. Maka kebijaksanaan politik menggunakan pendekatan keamanan atau militer agar kekuasaannya menjadi korban dan berwibawa. Dan yang pertama, ada dua faktor yang memiliki kondisi Umayyah pada saat itu. Yang pertama, faktor sosial atau kondisi sosial pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah dikenal stratifikasinya sosial menurut Philip Kahiti, rakyat dari seluruh imperium. Ada Arab terbagi 4 golongan. Golongan pertama yaitu golongan tertinggi, yaitu isinya antara lain kaum muslim atau kaum ningrat dari para penakluk Arab. Itu yang golongan pertama. Yang kedua, golongan neo-muslim. Apa itu neo-muslim? Yaitu kaum muslim baru yang baru masuk Islam, yang dengan meyakinan dari sendiri atau terpaksa memeluk Islam. Nah, itulah golongan kedua. Dan yang kalau golongan kedua ini secara melihat hak dari kewarganegaraan Islam. Dan golongan ketiga yaitu anggota mazhab pemeluk agama-agama yang umum atau disebut dengan zimmi, yaitu kaum Kristen. Bukan kaum Kristen aja, juga Yahudi dan Sabah yang mengikat perjanjian dengan kaum muslim. Mereka memiliki kemerdekaan beragama dengan jalan membayar pajak atau uang kepala. Yang keempat, golongan budak. Mereka tetap menjadi penduduk kelas rendah, dalam keadaan damai dan adil. Di bawah kekhalifahan dinasti Umayyah, Damaskus menjadi salah satu kota yang cantik dan menjadi pusat budaya serta kerajaan Islam. Khalifah menghiasi dengan bangunan-bangunan yang megah seperti air mancur, kehidupan mewah dan penuh kebebasan, dan mempertahankan standar istana menurut cara para kaisar. Dan itulah salah satu kondisi sosial yang bagi Bani Umayyah. Yang selanjutnya, poin kedua, yaitu kondisi politiknya akan dijelaskan oleh saudari kami, yaitu Mutia Joni Putri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Joni Putri, NIM 2119227 dari kelompok 4 Sejarah Pendidikan Islam. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu lanjutan dari pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya mengenai kondisi politik pada masa Bani Umayyah. Berbicara mengenai kondisi politik pada masa Bani Umayyah, pemerintahan dinasti Bani Umayyah bercorak teokratis, yaitu penguasa yang harus ditaati semata-mata karena iman.
Seseorang selama menjadi mukmin tidak boleh melawan khalifahnya, sekalipun ia beranggapan bahwa khalifah tidak sesuai dengan hukum-hukum syariat. Dengan demikian, meskipun pemimpin dinasti ini menyatakan sebagai khalifah, akan tetapi dalam praktiknya memimpin umat Islam sama sekali berbeda dengan khalifah yang 4 sebelumnya, yaitu setelah Rasulullah. Nah, di bidang pemerintahan dan politik, budaya Arab pada masa dinasti Umayyah ini mengalami perubahan dan kemajuan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu perubahan yang paling signifikan dan memiliki pengaruh besar ialah adalah sistem pemerintahan yang menjadi sistem monarki, pembentukan dewan-dewan, penetapan pajak dan kharaj, sistem pemerintahan provinsial dan kemajuan di bidang militer. Pada masa dinasti ini juga dibentuk 5 dewan di pusat pemerintahan. Yang pertama yaitu Dewanul Jun atau Dewan Bagian Militer, yang kemudian Dewanul Kharaj atau Dewan Bagian Keuangan, yang ketiga Dewanul Rasail atau Dewan Bagian Surat Menyurat, yang keempat Dewanul Khatam yaitu Dewan Pencapaian. Nah, selanjutnya yaitu perubahan yang paling menonjol pada sistem politik pada masa dinasti Umayyah ini, yang pertama yaitu politik dalam negeri. Nah, dalam politik dalam negeri ini, yang perubahan yang paling signifikan atau pola politik atau sistem politiknya adalah pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan politis dan keamanan, karena letaknya jauh dari khalifah. Nah, kemudian yaitu pembentukan lembaga yang sama sekali baru atau pengembangan dari Khalifah Ar-Rasyidin untuk memenuhi tuntutan perkembangan administrasi dan wilayah kenegaraan yang semakin kompleks. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Bani Umayyah dibantu oleh beberapa al-kutab atau sekretaris yang meliputi Khatib Ar-Rasaid, sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kemudian Khatib Kharaj, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Yang ketiga yaitu Khatib Al-Jun, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Khatib Al-Syurtak, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan keamanan dan ketertiban umum. Nah, yang kelima yaitu Khatib Al-Qudi, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. Nah, yang kedua yaitu politik luar negeri. Politik luar negeri Bani Umayyah adalah politik ekspansi, yaitu melakukan perluasan daerah kekuasaan ke negara yang belum tunduk pada kerajaan Bani Umayyah. Pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin, wilayah Islam sudah demikian luas, tetapi perluasan tersebut belum mencapai batas yang tetap, sebab di sini masih selalu terjadi pertikaian dan bentrok-bentrok. Nah, pada masa Bani Umayyah inilah daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Islam masih tetap menjadi sasaran penyerbuan pihak-pihak luar Islam. Dari belakang garis perebutan tersebut, bahkan musuh luar Islam telah berhasil merampas beberapa wilayah kekuatan Islam sehingga terjadi perpecahan pemberontakan dalam negeri kaum muslimin. Nah, disinilah peran politik luar negerinya, yang mana Bani Umayyah mengupayakan untuk mengatasi perpecahan-perpecahan dari serangan luar tersebut. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Huwaida Rifa. Kepada rekan saya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huwaida Rifa dengan NIM 2119221. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi makalah kami tentang pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, proses pembentukannya. Proses pembentukan ini pada masa kekuasaan Muawiyah terjadi pada awal kekuasaan Bani Umayyah. Pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki hereditarius atau kerajaan yang turun-temurun. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara yang terbanyak. Adapun khalifah-khalifah yang besar Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 sampai 680 Masehi, Abdul al-Malik ibnu Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi, terus Alwiyah ibnu Abdul Malik pada tahun 700 sampai 750 Masehi. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz memerintah pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Selanjutnya Yazid ibnu al-Malik pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Yang terakhir Hashim bin Abdul al-Malik pada tahun 724 Masehi sampai 743 Masehi. Sejak pertama kali berkembang
di Andalusia sampai berakhirnya kekuasaan Islam di sana. Islam telah memainkan peranan yang sangat besar. Pada tahap awal, semenjak menjadi kekuasaan Islam, Andalusia diperintah oleh wali-wali yang diangkat oleh pemerintah Umayyah di Damaskus. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah pada tahun 661 sampai 680 Masehi dari Madinah ke Damaskus. Namun pada masa pemerintahan dinasti Umayyah pada Khalifah Al-Walid pada tahun 700 sampai 750 Masehi, gubernur di Afrika Utara tersebut digantikan kepada Musa al-Nusair. Pada Musa al-Nusair, mereka berhasil menduduki Aljazair, Maroko di daerah bekas Barbar. Khalifah Al-Walid salah seorang khalifah Bani Umayyah yang sangat berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan di Andalusia, umat Islam telah menguasai Afrika Utara, menjadikan sebagai salah satu provinsi di dinasti Umayyah, Bani Umayyah. Dengan keberhasilan ekspedisi yang ke beberapa daerah, baik timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia atau Jazirah Arab, Irak, dan sebagai Asia Kecil, Persia, Afghanistan, dan daerah tersebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Sepeninggalan Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di bawah Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Penguasa salah satu ini cenderung secara kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Masyarakat yang sebelumnya hidup di ketentraman dan kedamaian pada masa di zaman berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang kepentingan etnis politis, masyarakat menyatakan konvergensi terhadap pemerintahan, kerusuhan, dan meneruskan berlanjut hingga pada masa kekhalifahan berikutnya. Pada masa Khalifah Hashim bin Abdul Malik, muncullah salah satu kekuatan yang baru menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang merupakan ancaman yang sangat serius. Sebenarnya Hisham bin Abdul Malik adalah seorang khalifah yang kuat yang terampil. Akan tetapi karena gerakan oposisi terlalu kuat, khalifah yang tidak berdaya mematahkannya. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan. Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Yang selanjutnya, yang kedua, perkembangan peradaban pendidikan Islam pada Bani Umayyah. Pendidikan Bani Umayyah, peradaban Islam sudah bersifat internasional, meliputi 3 benua. Yang pertama, benua Eropa, Afrika, sebagian besar Asia. Penduduknya meliputi puluhan bangsa, menganut bermacam-macam bahasa. Semua itu disatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu agama Islam menjadi agama resmi negara. Perkembangan kebudayaan terjadi di bidang politik, di bidang sosial, di bidang sastra, dan bidang ekonomi, dan bidang pengetahuan, bidang kota, dan arsitektur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.